Salam kenal. Jumpa lagi dengan saya Joshua Enrico Tendean. Dan kali ini adalah tugas psikologi sosial saya. Ya, selama jalannya perkuliahan untuk mata kuliah psikologi sosial, kami mendapatkan beberapa pelajaran dalam mata kuliah tersebut. Dan pelajaran yang kami dapati adalah seperti bagaimana itu psikologi sosial, fokus apa saja yang terdapat dalam psikologi sosial, teori apa saja, apa maksud dari teori-teori yang dibahas dari dalam mata kuliah psikologi sosial, lalu bagaimana suatu pribadi seseorang dapat terpengaruh, bagaimana prasangka dapat tercipta, lalu kenapa dalam psikologi sosial itu seringkali karena dalam dunia sosial membangkitkan atau membuat orang ingin untuk diterima. Ya, masuk saja ke yang pertama. Dalam psikologi sosial, ternyata psikologi sosial itu memiliki fokus utama. Ya, untuk fokus utama dari mata kuliah atau pembelajaran psikologi sosial adalah yaitu studi mengenai interaksi antar individu atau antar pribadi. Jadi dalam psikologi sosial mereka ingin bertujuan atau ilmu ini bertujuan untuk melakukan sebuah studi atau pembelajaran dari interaksi yang terjadi antar individu. Interaksi yang dimaksud tersebut adalah bukan hanya dalam berbicara saja, tetapi dari bagaimana mereka berhubungan dan saling menjalani kehidupan masing-masing, baik itu dalam segi mereka bagaimana mereka melakukan kontak atau bagaimana mereka membuat kontak baru dan bagaimana mereka memutuskan kontak. Nah, di dalam psikologi sosial terdapat banyak teori. Nah, teori-teori di psikologi sosial itu berusaha untuk menjelaskan atau mencoba untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial dalam cara sistematis. Jadi mereka ingin menjelaskan segala kejadian atau fenomena sosial yang ada ke dalam bentuk yang tersistematis. Jadi ada sebab, ada akibat, dan juga ada efek-efek apa saja, lalu apa penyebabnya. Nah, di dalam psikologi sosial, ternyata untuk melihat individu-individu tersebut seringkali dilihat dari cara bagaimana mereka berkomunikasi. Nah, untuk berkomunikasi tersebut ada banyak. Ada komunikasi dari verbal, ada komunikasi non-verbal. Mohon maaf atas suara kendaraannya karena rumah berada di seberang jalan besar atau berada tepat di jalan besar. Untuk komunikasi yang sering dilihat dalam psikologi sosial yaitu ada dua. Yang pertama adalah komunikasi verbal, di mana menggunakan kata-kata, tulisan, atau di mana ada pelafalan yang akan dilakukan sehingga kita dapat mengetahui informasi tersebut atau komunikasi yang terjadi. Dan kedua adalah komunikasi non-verbal, yang dimana tidak menggunakan huruf atau kata-kata apapun. Nah, di situ kita yang dilihat dari komunikasi non-verbal itu seperti pertama dari bahasa tubuh atau dari simbol, atau bisa juga dari gambar, bisa dari perilaku badan. Nah, itu yang disebut dengan non-verbal, yaitu dari apa yang kita lihat, bukan dari apa yang kita dengar dan apa yang kita baca. Nah, di dalam psikologi sosial ternyata juga terdapat istilah inferensi sosial. Nah, inferensi sosial itu adalah di mana terjadinya sebuah penyimpulan informasi tentang orang lain didasarkan dari pengamatan perilaku. Jadi bisa dibilang inferensi sosial adalah sebuah proses penyimpulan seperti katanya observasi, di mana kita menyimpulkan sebuah info dari orang lain berdasarkan pengamatan yang kita lakukan
dan terlebih khusus ke pengamatan perilaku. Nah, dan ternyata dalam inferensi sosial itu juga dapat dipengaruhi oleh emosi. Baik itu emosi yang sedang dialami oleh yang diamati atau lewat emosi yang sedang dimiliki oleh sang pengamat. Jadi seringkali informasi yang dapat dihasilkan tersebut bisa berbeda-beda tergantung dari pengaruh yang ada, dan seringkali itu adalah pengaruh dari emosi. Jadi seringkali pada saat sang pengamat sedang dalam emosi yang kurang stabil, maka juga pengambilan infonya akan sedikit terpengaruh. Nah, di dalam psikologi sosial juga ada heuristik kognitif. Nah, heuristik kognitif adalah sebuah aturan praktis di mana kita melakukan pembuatan keputusan secara cepat dan efisien. Nah, jadi dia mengambil keputusan secara cepat tetapi bukan secara asal-asal, tetapi mengambil secara cepat dan mengusahakan juga secara efisien. Jadi biar cepat tapi ada pengolahan terlebih dahulu, tidak langsung mengambil keputusan semena-mena atau keputusan secara belak-belakan atau belak-belakan. Nah, di dalam psikologi sosial juga ternyata ada teori perbandingan sosial. Nah, dalam teori perbandingan sosial tersebut, di mana seringkali terjadinya sebuah proses perbandingan antara satu pihak dengan pihak yang lain, di mana kita melihat baik itu kelebihan yang dimiliki, kekurangan yang dimiliki, dan juga perbedaan-perbedaan apa saja yang terdapat dalam perbandingan yang akan dilihat. Nah, lalu dalam psikologi sosial tersebut juga ada teori sikap. Nah, teori sikap ini berpendapat bahwa sikap itu ada 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi pikiran, baru dimensi emosi, dan juga kecenderungan bertindak. Jadi sikap tersebut akan terbentuk jika ada 3 dimensi ini, dari pikiran yang akan mengolah tindakan atau informasi yang ada, lalu emosi yang dapat juga membantu dalam sebuah pengantaran atau sebuah hal yang mengikuti pada saat kita akan melakukan sebuah tindakan. Lalu kecenderungan bertindak. Kecenderungan bertindak itu setiap orang seringkali punya ciri khas masing-masing dalam melakukan sebuah tindakan. Nah, dalam psikologi sosial juga terdapat seperti persuasi. Nah, persuasi itu di mana kita melakukan sebuah pengubahan atau sebuah pemberian pengaruh terhadap pandangan seseorang agar mereka dapat berubah atau mengikuti mau kita melewat argumen, yaitu melewat argumen atau kita memberikan fakta-fakta yang sehingga dapat mengubah pikiran orang tersebut atau pikiran seseorang yang ingin kita rubah agar sesuai dengan kita atau agar berubah saja, hanya berubah saja. Nah, dan juga sikap berubah itu seringkali sikap dapat berubah karena yang pertama pengalaman. Nah, seringkali lewat pengalaman apa yang dialami seringkali akan berdampak kepada bagaimana seseorang bersikap. Jadi seringkali mereka yang dulu itu seperti orangnya kalem-kalem, tetapi karena pengalaman hidup mereka atau pengalaman yang dialami mereka sangatlah berdampak sehingga kalem-kalem mereka, sehingga sifat mereka yang kalem itu seringkali akan ada perubahan. Nah, lalu juga ada seperti informasi baru. Informasi baru yang diterima oleh seseorang seringkali dapat berpengaruh akan bagaimana mereka akan melakukan sebuah pengekspresian sikap mereka. Dan juga salah satu yang mempengaruhi perubahan sikap adalah timbulnya konteks baru dalam kehidupan. Nah,
dalam konteks-konteks baru ini seperti contohnya cara pandangan hidup yang baru, atau timbulnya anggota keluarga yang baru, atau hal-hal yang memberi dampak besar di kehidupan mereka, sehingga itu menjadi salah satu konteks yang memberikan dampak besar akan perubahan sikap seseorang. Nah, lalu di dalam psikologi sosial juga ternyata ada namanya prasangka. Nah, dalam prasangka ini ternyata prasangka tidak tercipta begitu saja. Tidak ada namanya prasangka yang hanya langsung timbul begitu saja. Nah, untuk dalam pembelajaran yang kita dapati yang selama pada masa perkuliahan mata kuliah psikologi sosial, kami mendapatkan bahwa prasangka tersebut memiliki 3 motif. Itu yang pertama, motif keamanan. Nah, seringkali prasangka itu merupakan sebuah bentuk pertahanan yang ada agar pribadi yang ada atau seseorang tersebut bisa merasa aman dari hal-hal yang mereka rasa tidak aman. Jadi pada saat mereka ingin pergi ke suatu tempat, perasaan mereka tidak enak. Mereka tidak mau pergi karena bisa jadi ada sesuatu di sana. Nah, itu bisa dibilang juga sebuah prasangka. Nah, lalu juga ada identitas. Di identitas itu seringkali terjadi karena mereka ingin menyesuaikan atau ingin menyamakan mereka dengan suatu kelompok, sehingga mereka berprasangka bahwa kelompok ini tidak sesuai dengan saya lebih sesuai dengan kelompok itu karena kelompok itu seperti ini dan kelompok itu seperti itu. Nah, itu juga bisa dikatakan prasangka karena mereka membandingkan suatu kelompok dengan kelompok lain. Bisa jadi mereka melihat kekurangan yang ada atau mereka melihat kelebihan yang ada dari kelompok mereka itu. Nah, lalu yang ketiga adalah penyalahan. Nah, dalam penyalahan itu seringkali menjadi prasangka penyalahan pada saat terjadi suatu kesalahan atau hal-hal yang negatif, di mana terjadinya suatu kekalahan atau suatu efek yang bersifat menjatuhkan, sehingga timbul prasangka kepada lawan pihak yang bertujuan bahwa ini semua disebabkan oleh lawan pihak tersebut. Itu juga bisa dibilang prasangka, suatu prasangka. Nah, dalam prasangka itu ternyata ada penyebab-penyebab tersebut yang disebut dengan antagonisme. Nah, dalam antagonisme tersebut ada komponen-komponen yang dapat menyebabkan antagonisme. Nah, dalam komponen-komponen antagonisme itu yang pertama adalah ketidakpercayaan, di mana mereka tidak percaya kepada yang lain dan mereka menganggap bahwa mereka yang benar. Itu bisa dibilang itu adalah sebuah komponen antagonisme. Lalu ketakutan, di mana mereka takut untuk mencoba atau takut untuk menerima informasi baru karena mereka tidak pasti, sehingga mereka berpandangan negatif terhadap info yang ada atau hal-hal yang baru. Lalu yang terakhir adalah permusuhan. Nah, untuk permusuhan merupakan salah satu komponen antagonisme yang paling besar, karena permusuhanlah yang menciptakan rasa benci atau rasa perselisihan yang mengakibatkan adanya timbul sifat antagonisme. Nah, dalam antagonisme dan juga dalam psikologi sosial, ternyata seorang individu akan melakukan konformitas. Apa itu konformitas? Konformitas itu adalah di mana upaya mereka atau di mana mereka ingin atau mau dapat diterima dengan sekelompok pergaulan mereka atau kalangan-kalangan mereka, seperti di mana seorang remaja yang ingin bergaul dengan remaja lainnya. Lalu ada juga di mana orang yang sudah mulai seperti orang tua yang pada saat di sekolah nanti mengantar anak mereka akan berkumpul dengan orang-orang tua lainnya. Itu yang bisa dibilang dengan sebuah proses konformitas. Nah, apa saja yang mempengaruhi konformitas ini? Ternyata jika dilihat konformitas ini ternyata ada banyak. Pertama, mereka ingin diterima, yaitu dengan cara mengikuti tren yang ada, atau mereka mengikuti selera kelompok-kelompok yang ada, atau juga mereka berusaha mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi itu yang bisa dikatakan dengan konformitas, di mana mereka berusaha untuk menjadi dapat diterima dari suatu kalangan. Nah,
ternyata juga dalam konformitas itu ada hal yang berbeda, yaitu pertama, konformitas. Konformitas itu adalah sebuah kecenderungan individu untuk menyesuaikan diri dengan norma atau ekspektasi kelompok. Jadi mereka ingin menyesuaikan diri dengan kelompok A, maka mereka akan mengikuti bagaimana cara kelompok A melakukan suatu proses berkelompok, di mana bagaimana mereka bergaul. Nah, dan juga ada konformitas yang kedua, yaitu kepatuhan terhadap otoritas. Nah, kepatuhan terhadap otoritas bukanlah bisa dibilang sebuah konformitas, tapi mirip. Nah, untuk kepatuhan itu adalah bagaimana individu tersebut mengikuti sebuah perintah atau instruksi-instruksi dari lembaga yang ada atau dari hal-hal yang telah diakui secara konstitusi. Jadi itu merupakan sebuah peraturan di mana mereka hidup, tetapi bukanlah sebagai bagaimana kelompok yang mereka akan hidupi itu menjalankan hal tersebut, tetapi hanya sebagai aturan utama. Nah, itu yang disebut dengan kepatuhan terhadap otoritas atau kepatuhan terhadap aturan. Ya, dan sekianlah video dari mata kuliah psikologi sosial saya, dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Dan juga kepada Nerjamer, terima kasih banyak. Dan mohon maaf atas suara-suara kendaraan tadi karena posisi rumah yang tepat bersebelahan atau tepat di samping jalan besar.